Baik, selamat pagi semua, Shalom. Saya izin buka masker ya sebentar, karena kalau bicara agak lama nanti ngap-ngapan ya. Jumpa lagi, sekian bulan saya tidak di sini, memang lebih banyak kegiatan di Holy Stadium. Ya, saya pagi ini menyampaikan sesuatu ya, kita belajar sama-sama. Kita belajar tentang racun, ya, racun, toksik ya, bahasa Inggrisnya toksik. Saya ada belajar coba merenungkan tentang hal ini, itu kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak dari antara kita yang pernah keracunan. Saya pernah, cuma tidak dalam taraf yang parah. Kira-kira mungkin 2 minggu lalu saya dengan istri makan pecel, ya pecel yang langganan kami berdua ya. Kami berdua suka makan kuliner pinggir jalan, kami tidak begitu suka makan restoran ya. Makan restoran itu kalau ada tamu, teman yang dari luar kota, ya kita menjamu, kita bawa ke restoran. Tidak semua, ada teman-teman yang juga sukanya kuliner. Nah ini pecel langganan kami di daerah Purian Jasmoro, kami makan. Biasanya saya tinggal pesan saja pecel, pedesnya seberapa, tinggal ngomong, sudah. Jadi ini kali agak berbeda. Penjualnya ngomong, pakai petis enggak? Saya pikir, oh ya udah, pakai. Jadi 2 porsi itu dikasih petis. Enggak lama setelah makan kami pulang 2 jam, 3 jam kemudian kami berdua tuh mules perutnya. Ya, mules. Ya, memang itu tidak sesuatu yang cukup parah, kami mules, ya mungkin berangsur-angsur sampai malam itu selesai. Tapi di sini ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya, ke tubuh istri saya, sesuatu yang asing dan menyebabkan pola kerja di dalam tubuh itu berubah, tidak wajar. Nah itu sesuatu yang mengandung racun sebetulnya. Nah berapa banyak dari hidup kita sehari-hari, itu kita sangat dekat sekali, bahkan kita mengkonsumsi racun dalam hidup kita. Ya. Kalau saya cari terjemahan kata toksik itu beracun ya, bahasa Indonesianya beracun. Itu terjemahannya artinya, definisinya tuh yang muncul itu banyak sekali. Tapi kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat yang cukup sederhana ya, toksik adalah segala sesuatu yang mengandung materi beracun dan dapat atau mampu menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Ya. Jadi toksik itu adalah segala sesuatu yang mengandung materi beracun yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Itu toksik. Ya. Jadi segala sesuatu yang mengandung material beracun yang menyebabkan kita sakit bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya tentunya kalau teman-teman di sini yang terlibat banyak di dunia kedokteran sangat paham dengan hal ini ya, racun. Nah saya coba renungkan, saya ketemu paling tidak, tentunya banyak, paling tidak ada 5 macam kelompok toksik dalam hidup kita yang sangat mempengaruhi hidup kita dan perjalanan hidup kita ke depannya akan seperti apa ya. Saya tidak akan ngelihat. Ini hanya sedikit saja, saya lebih banyak nanti kita akan bahas, kita baca dari firman ya, bagaimana firman menjelaskan bagaimana kita harus waspada dalam hidup kita terhadap toksik ini. Ya, ada toksik racun pikiran, ya. Ada racun toxic influence, pengaruh, ada toksik untuk relation, hubungan, ada toksik untuk perkataan, bahkan ada toksik untuk keagamawian. Ya, ada 5. Nah, berapa banyak yang nanti kita akan selesai, saya pikir dalam waktu 30 menit ke depan ini kita tidak akan bisa selesai semua ini, tapi
paling tidak kita ngerti bahwa ada hal-hal yang perlu kita waspadai dalam 5 poin ini. Ya, kita bahas yang pertama tentang pikiran. Saya sebelumnya berapa bulan lalu pernah menyampaikan di sini tentang pikiran. Ya, sebagian besar dari hidup kita, problem masalah dalam hidup kita itu baik menang atau kalah, itu terjadi di pikiran kita. Sebagian besar. Semua masalah, semua pergumulan hidup, semua perjuangan kita itu menang atau kalah terjadi di pikiran. Terjadi di pikiran. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini kita harus bisa mengendalikan pikiran. Jadi pikiran itu harus dilatih, ya. Kita coba baca di Amsal 4 ayat 23, ya. Bapak Ibu kalau yang pegang HP, pegang tablet, cari ayat lebih cepat dibandingkan yang buku sekarang, ya. Dan saya lihat sepertinya jarang yang membawa buku Alkitab, bawanya handphone atau tablet, ya. Amsal 4 ayat 23, kita akan baca Amsal 4 ayat 23. Ya, saya akan bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di terjemahan lain, Contemporary English Bible, ya, bahasa Inggris kontemporer, menyebutkan jagalah hatimu. Hati itu yang dipakai katanya adalah kata yang dipakai adalah thoughts, pikiran. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Alkitab dengan begitu jelas, Amsal Salomo, ya, orang yang begitu bijaksana, menguasai banyak hal, punya kekuasaan yang sangat besar, dan dia sudah melewati segala sesuatu problem dari kecil sampai dewasa, sampai besar, dia menjadi orang nomor 1 di negaranya. Dia ngomong, jagai pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ itu ada kehidupan. Ya, itu firman yang ngomong. Dan seringkali hal-hal yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari, itu banyak hal yang meracuni pikiran kita. Ya, bagaimana menjagai hati? Ya, patokannya begini. Patokannya ini kalau saya, ya. Segala sesuatu yang tidak konsisten dengan firman Tuhan, itu adalah racun buat kita. Segala sesuatu yang tidak konsisten dengan firman Tuhan, itu racun dalam hidup kita. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah racun bagi hidup kita. Jadi kita mesti hati-hati. Seperti apa racun yang kita hadapi? Misalnya nih kita ketemu pikiran-pikiran yang segala sesuatu yang menjadikan pikiran kita menjadi negatif. Oh, saya tidak bisa melakukan ini bukan bagian saya kan cuma orang kecil, ini bagiannya untuk orang-orang yang yang sekolahnya tinggi, lulusan luar negeri. Saya selalu gagal dalam hal ini, kalau saya disuruh nyoba lagi, percuma, saya juga paling nanti akan gagal. Negatif. Selalu negatif. Ya. Lalu ada juga yang apa? Ketakutan. Ketakutan. Ya, ketakutan itu lawannya iman, ya. Nanti itu belajar tentang hal itu sangat menarik. Ketakutan itu lawannya iman. Ketakutan. Itu orang yang selalu munculnya ketakutan. Ya, saya juga bukan berarti tidak pernah ketakutan. Ya, kita semua mengalami, kita punya rasa takut, itu baik. Tetapi kalau rasa takut itu menjadi ketakutan, itu yang menjadi racun. Ya, kami berdua, saya dan istri di Semarang, anak kami berdua tinggal di Jakarta. Ya, kadang-kadang kita kan tidak mungkin memonitor anak dari waktu ke waktu. Ya, anak sekarang tuh dimonitor juga enggak mau. Kenapa sih tanya terus? Kenapa sih bolak-balik tanya? Komplain. Nah, sering kali kita itu menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau kita pas mulai agak longgar, kita tanya,
lewat WA di grup ya, kita punya keluarga itu ada grup WA-nya. Ada juga grup di Line. Kalau kita teleponan pakai Line lebih jernih. Saya tanya anak saya yang besar, saya kalau panggil NOK, yang kecil saya panggil Ni. Padahal badannya jauh lebih besar yang kecil. Yang Ni itu yang kecil. Saya tanya, Ni kamu di mana? Aku lagi di Cinere. Loh, saya membayangkan, saya tuh tahu Jakarta ya Bapak Ibu. Dari rumah kami di Serpong ke Cinere, itu kalau naik mobil kira-kira 40 kilo. Bisa bayangkan ya, ini anak umur 18 tahun, naik mobil ke Cinere, ke rumah teman, main. Kita mulai mikirnya apa? Waduh, nanti kalau di jalan ada serempetan atau apa, ada cegatan, dia dirahasia polisi, nanti di rumah temannya dia pulang malam, dan dia kalau pulang malam, tanyain pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Gimana? Pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Loh ya kok nggak tahu gimana? Ya mamanya suka kalau ngomong gitu nanti dimarahi balik sama anaknya. Mami itu cerewet sih gitu. Ya. Pulangnya jam berapa? Enggak tahu. Ya, memang anak ini dari usia 15 sudah keluar, lepas dari orang tua dalam arti dia sekolah di Jakarta ya. Jadi enggak di Semarang aja enggak tahu jalan, tapi dia berani ke Jakarta. Enggak tahu jalan ya, Semarang enggak tahu jalan, pasti Jakarta enggak tahu jalan ya. Anak-anak sekarang senjatanya apa? Pakai Google. Asal ketemu di Google dia enggak takut. Mau kemana aja dia bisa. Nah, enggak tahu jam berapa. Ya pokoknya sebelum midnight sudah pulang. Kita kan orang tua ya, kalau kami di sana masih mending, kami ada di sini, ini anak keluyuran sendirian. Teman-temannya kita juga enggak tahu. Itu bisa muncul rasa takut. Nah, itu mulai bisa membayangkan sampai yang aneh-aneh itu bisa. Bukan berarti saya lalu, oh ya sudah biarkan, enggak apa-apa, tenang gitu, enggak. Saya tidak sekuat itu, istri saya tidak sekuat itu. Muncul, tapi bagaimana kita menghadapi rasa takut itu supaya tidak menjadi ketakutan. Ya, ada juga yang khawatir, sedikit-sedikit khawatir. Ini nanti kalau saya ke sana, saya ketemu orang ini nanti saya dimarahi enggak? Khawatir. Ya, ada yang merasa enggak cukup, saya tuh enggak pernah merasa kecukupan, selalu kurang ini, kurang itu. Ya, bahkan ketemu orang yang sebetulnya orang itu baik-baik, tapi buat kita selalu orang ini ada kekurangannya. Ya, ada juga orang yang pikirannya itu penuh dengan kritik. Ya, dikit-dikit dikritik, dikit-dikit dikritik. Ya, kritikal itu kritis. Ya, sesuatu yang kritikal, yang kritis itu belum tentu kritis itu baik ya Bapak Ibu, kita harus menganalisa sebuah masalah dengan kritis. Oh ini kalau konsepnya seperti ini, nanti kemungkinannya akan seperti ini, bisa larinya ke sini. Nah, itu dalam pikiran ya. Tapi seringkali orang yang menjadi kritis ini menjadi orang yang kritikal. Kritikal apa? Sidik-sidik dikomplain, sidik-sidik dikritik. Ya. Nah, kalau kita mulai sedikit-sedikit kita mulai muncul kritik-kritik terus, ya gereja ibadah kok kayak gini, ini sound systemnya enggak enak nih, ya ini lagi nyanyi teksnya keluarnya telat, komplain, kritik, muncul kritik, ya. Juga kita seringkali diracuni oleh rumor, gosip. Oke, ada yang pernah ketemu, ngalami mungkin ketemu temen, kamu tahu enggak, orang itu tuh, ibu itu kemarin ngomong tentang kamu gini gitu. Itu bisa jadi racun. Ya. Bisa jadi racun. Nah, itu kita hati-hati ya. Yang sebelumnya saya pernah nyampaikan di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 ya. Bahwa kita diajari oleh firman Tuhan untuk kita menaklukkan segala pikiran dan menundukkannya kepada Kristus. Ya, taklukkan segala pikiran, ditundukkan kepada Kristus. Make it obedient to Christ. Ya, itu
perlu, kita harus belajar ya. Kita baca satu ayat lagi ya. Di Yeremia 12 ayat ketiga ya. Yeremia 12 ayat ketiga. Kita akan baca Yeremia 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Ya, saya bacakan ulang. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Ini kayaknya dua kalimat yang enggak berhubungan ya. Satunya ngomong, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku. Itu di Alkitab terjemahan lain kembali dipakai kata thoughts, pikiran. Ya, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, ya, you see me and test my thoughts, dan ujilah pikiranku. Ya, ya Tuhan, Engkau mengenal aku dan ujilah pikiranku. Ya, bagaimana ini di Alkitab ngomong di Alkitab kita ya, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Ya. Di Alkitab yang terjemahan lain mengatakan dan ujilah pikiranku. Ya. Jadi Tuhan, kita minta Tuhan itu menguji, mengaudit pikiran kita. Bagaimana kita bisa lepas dari pikiran-pikiran negatif. Nah, itu saya ketemu ayat berikutnya tuh ngomong caranya ya. Caranya gimana? Tariklah mereka keluar, tarik keluar, seperti domba-domba sembelian, tarik pikiran-pikiran negatif itu keluar, untuk apa? Untuk disembelih. Dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Jadi kalau ada pikiran negatif, tarik keluar, jangan dipikirkan terus, tarik keluar, diapakan? Disembelih. Disembelih apa? Sudah, dimatikan saja. Ya, dimatikan. Nah, pikiran kita itu seringkali bisa jadi penjara dalam hidup kita. Ya, bisa seringkali itu menjadi penjara, itu menjadi kotak hidup kita, pikiran kita. Jadi seberapa besar lingkup kita, hidup kita, itu seringkali dipengaruhi oleh pikiran kita. Mungkin pernah tahu ya cerita tentang gajah sirkus. Ya, gajah sirkus itu, gajah tahu ya beratnya berapa ton? 3 ton, 4 ton, satu ekor gajah yang dewasa itu beratnya bisa, dan tenaganya sangat besar. Ya, dia bisa robohkan pohon dengan ditabrak, tenaganya besar. Gajah sirkus itu waktu kecil, itu kakinya, satu kaki itu diikat dengan tali, tali jerami atau apa ya, dadung. Diikat tali terus ditaruh disambungkan ke patok kayu ya. Patok kayu tancapkan ke tanah. Nah, waktu gajah kecil ini, gajah kecil tenaganya belum besar, waktu dia mau jalan ke sana sampai talinya habis lurus, kakinya kena. Nah, enggak jadi jalan. Dia jalan lagi ke sana, patoknya di situ, talinya lurus, enggak jadi lagi. Enggak bisa. Jadi dia apa? Di pikirannya dibuat. Lingkup saya itu, hidup saya itu ya ini. Sepanjang tali saya ngikat ini, itu dari kecil sampai dewasa, sampai sekian tahun ya, itu dia hidup dengan begitu. Tiap kali mau ke sini, oh iya, habis talinya, nggak bisa lebih jauh lagi. Nah, setelah gajah itu menjadi dewasa dan tenaganya besar, talinya sebetulnya sama. Itu sebetulnya kalau dia mau ditarik sekali, itu patoknya lepas. Tapi kenapa gajah tidak lari? Karena di pikirannya apa? Ini ada tali, sampai sebatas ini ya saya berhenti. Bisa ngerti ya? Itu penjara dalam pikiran kita. Ada lagi cerita begini, kalau di Indonesia saya belum ketemu dan mungkin ada ya di kota-kota besar. Ada satu keluarga yang punya seekor anjing, ya. Anjing ini hobinya, kalau di Amerika kan, di luar negeri, di Eropa,
itu banyak rumah itu rumah ranch ya, rumah yang ada pagernya, ada peternakannya gitu ya. Jadi dia pelihara anjing, bisa lari-lari ke sana. Nah, ini anjing ini nakal dan suka mengganggu hewan di tetangganya. Nah, sekali waktu si tuan ini dia pergi beli pagar, tapi pagar yang tidak kelihatan, pakai cara apa? Listrik. Ya, jadi wireless fence, pagar yang tidak kelihatan. Dia cuma ada seperti ada satu tiang di sini, satu tiang di sana, disambungkan ke listrik. Nah, selama tiang ini bisa connect dengan listrik, itu di tengah-tengahnya kalau lewat itu kesetrum. Ya, ada listriknya kesetrum. Memang listriknya kecil, tapi itu cukup untuk membuat kaget. Nah, ini anjing ini tiap kali ada orang datang, dia bawa mobil lewat dekat situ, dia datangi, dia teriak-teriak, digonggong-gonggong, gitu ya. Terus ada anak tetangga main naik sepeda, itu dikejar gitu. Nah, ini dia dapat komplain, dikomplain atau ditegur oleh tetangganya dan dia beli pagar ini. Nah, ini anjing, begitu ada anak tetangganya lewat naik sepeda mainan, dia main bola apa gitu, dia mau ngejar, kena pagar ini yang tidak kelihatan, dia kesetrum, kaget kan, dia mundur. Dia coba lagi di sini, kesetrum lagi, mundur. Dia coba lagi sebelah sana, kesetrum mundur. Itu anak masih mainan, main bola, sepeda di situ. Itu berkali-kali dia coba, wah, nggak bisa kesetrum. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, sakit. Kena ini sakit. Nah, sekali waktu anaknya yang punya anjing ini, dia juga punya anak, lagi main-main, dia lupa bahwa papanya pasang pagar listrik. Dia jalan-jalan kesetrum. Ya memang setrum kecil ya, tapi kaget, teriak-teriak, nangis. Nah, papanya, waduh ini anak saya bisa-bisa cedera gara-gara pagar ini. Akhirnya apa? Pagar itu diambil, dilepas. Dilepas, anaknya dikasih tahu, sudah pagarnya dilepas. Lah anjingnya kan nggak dikasih tahu. Anjingnya nggak dikasih tahu. Nah, dia sudah nyoba berkali-kali kesetrum. Ini sekali waktu ada anak tetangga main bola. Biasanya kalau dia ada bola dekat-dekat dikejar kan. Tapi karena kejadian itu ada bola di situ, sebetulnya pagarnya sudah enggak ada. Dia enggak berani ke situ. Karena apa? Ininya sudah jadi penjara dalam hidupnya, pikirannya. Dia mau ke situ. Ini bola biasanya dia kejar, dia gigit. Sekarang enggak berani. Karena apa? Sudah di-set di pikirannya itu jadi penjara dalam hidupnya. Nah, berapa banyak dari kita seringkali ngalami hal itu. Aku sudah nyoba ini enggak bisa, aku sudah tes ini enggak bisa, aku sudah itu enggak bisa, gagal terus. Akhirnya apa? Kalau ada itu, ya sudah itu bukan bagian saya. Ya. Berapa banyak dari kita yang aku sudah bikin bisnis ini gagal, nyoba bisnis ini gagal, nyoba bisnis ini gagal. Ya sudah, aku enggak bakat bisnis. Ada yang begitu? Itu kalau dalam hidup sehari-hari ya. Banyak hal, itu hanya contoh saja. Itu penjara dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi firman Tuhan ngomong, tariklah keluar seperti domba-domba sembelian. Ditarik keluar. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, seperti contoh tadi, pikiran kita itu bisa jadi penjara. Betapa pentingnya kita harus melatih pikiran kita, ya. Nah, kita baca satu ayat lagi. Filipi 4 ayat 7 dan 8, ini firman Tuhan luar biasa. Filipi 4 ayat 7 dan 8 ya. Filipi pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran ya, akal, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini firman Tuhan, ini kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan memelihara hati dan pikiran.
Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, semua yang patut dipuji, 8. Pikirkanlah semuanya itu. Latih. Firman Tuhan ngomong loh, pikirkan itu. Firman Tuhan ngomong, pikirkan itu. Pikirkan ya, semua yang apa tadi? Semua yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ini firman Tuhan ngasih perintah, pikirkanlah, disuruh mikir apa? Itu tadi 8 poin tadi. Oh ini hal yang baik, ini patut untuk dihargai, dipuji, ini kebenaran, ya, ini mulia, ini sesuatu yang mulia. Pikirkan, ini sesuatu yang bijak untuk dipikirkan. Nah, pikirkan semuanya itu. Ya, firman Tuhan ngomong caranya gimana mengatasi racun dalam pikiran kita. Pikirkan semuanya itu, ya. Kita dulu saya pernah sampaikan di Roma 12 ayat 2 tentang renewing your mind, pembaharuan pikiran, ya. Itu ayatnya ngomongnya cukup jelas sekali bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu itu thoughts. Dalam bahasa Inggrisnya thoughts, pakai kata pikiran. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu mengenal kehendak Allah. Nah, kembali tadi ke ayatnya yang tadi ya, Filipi 4 tadi. Supaya kamu mengenal kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Ini juga patokan. Ini baik, berkenan kepada Tuhan, sempurna. Ya. Kita bahas yang berikutnya ya, poin kedua. Mungkin kita selesai di poin kedua ini. Toxic influence, racun pengaruh dalam lingkungan kita, sekitar kita ya. Kita baca di Amsal 25 ayat 26. Amsal 25 ayat 26. Saya bacakan Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ini pengaruh ya. Kalau di bahasa terjemahan lainnya, saya suka bandingkan dengan terjemahan lain, itu memberikan pengertian yang lebih jelas begini. Like a muddied spring, seperti mata air yang mengandung lumpur, ya, or a polluted well, atau seperti sumur yang terpolusi. Seperti itulah orang benar yang memberi jalan, membuka jalan untuk orang fasik. Orang fasik, ya disebutnya orang fasik, betul. Orang fasik yang membuka jalan untuk orang fasik. Artinya apa? Kalau kita membuka diri terhadap pengaruh luar yang buruk, pengaruh ya, itu seperti mata air dalam hidup kita itu jadi banyak lumpurnya, atau seperti sumur yang sudah kemasukan banyak material yang tidak baik. Jadi orang yang menimba sumur itu mendapatkan sesuatu yang kotor. Nah, saya coba kelompokkan dalam 3 kelompok, sebetulnya banyak, tapi paling tidak 3 ini ya, untuk racun dalam urusan pengaruh dalam hidup kita, toxic influence. Alkitab ngajar tentang ragi. Ya, ragi. Ragi itu apa sih ya? Kalau orang yang bikin roti itu bahasanya apa? Saya lupa namanya. Itu yang dimasukkan sedikit lalu bisa berkembang jadi besar. Ya, itu ragi. Seringkali pengaruh yang jelek itu masuk dalam hidup kita, lalu mempengaruhi, mengkamiri
hidup kita. Jadi seperti itu efeknya, ya. Sedikit tapi berakibat besar. Ya. Iblis itu tidak akan menawarkan kepada kita melalui lingkungan sekitar kita. Ini racun. Minumlah. Iblis tidak akan melakukan itu, ya. Ini racun, minumlah. Kemarin hari Senin lalu saya diminta menyampaikan devotion di staf di HS. Saya nyampaikan gini. Kalau iblis itu tidak bisa membuat kita jadi orang jahat, dia akan membuat kita jadi orang yang sangat sibuk. Paling enak kalau sudah sibuk itu dia apa-apanya nurut. Kalau iblis tidak berhasil membuat kita jadi orang yang jahat, dia akan membuat kita jadi orang yang sangat sibuk. Ya. Nah ini iblis tidak akan menawarkan racun, ini minum, enggak. Tapi caranya gimana? Dia akan campurkan sedikit demi sedikit, ya, untuk pelan-pelan kita menikmati itu dan kita tidak berasa. Ya, caranya gimana? Nah, sekarang lingkungan kita banyak sekali, ya. Itu kita poin pertama bicara tentang ragi. Film, media sosial, apa yang kita tidak bisa lihat dari handphone kita sekarang. Dari yang baik, paling baik, yang cukup baik, bahkan sampai yang paling jelek kita bisa lihat. Tentang pembunuhan semua ada. Tentang sesuatu yang baik, orang yang begitu mulia, melakukan pekerjaan mulia kita dapatkan semua. Medsos. Berapa banyak dari kita yang kalau enggak membuka WA tuh ada yang kehilangan sesuatu. Ada apa ya? Pengen berita apa ya? Ada enggak? Saya pernah ngalami itu, tapi dalam waktu yang pendek. Kalau enggak, nanti sering, kamu di WA enggak baca, enggak bales. Lah ya, kita lagi ada yang, kalau yang urgent ya telepon lah ya. Kalau saya lebih suka, kalau penting telepon. Jangan mengharapkan WA, ngomong di WA. Emosinya itu kacau. Emosinya kacau. Kalau bahkan sering saya kalau lihat, ini kayaknya kalau diomongkan di WA panjang. Ya, caranya gimana? Ya udah, saya enggak balas, saya telepon. Ini maksudnya gimana? Arahnya kemana? Saya tanya dulu. Ya, itu bisa jadi ragi hal-hal yang seperti itu. Pertemanan, buku apa yang kita baca? Buku roman, novel tentang percintaan, novel tentang pembunuhan. Ya, bukan semuanya itu jelek ya, tapi kita mesti lihat. Sinetron, nah sinetron ini saya sampai sekarang itu sampai tidak pernah lihat TV, dalam arti TV yang saluran Indonesia ya, kecuali apa saya lihatnya, Metro TV sama CNN. Karena apa? Butuh ngelihat berita saja. Tapi kalau buka ke yang lain ya. Waduh, ini kok isinya sinetron, pindah ke sini sinetron, pindah sini sinetron. Ya sudah. Kalau saya sudah dapat berita dari yang lain, dari internet kadang dikirimi link lewat WA, ini ada berita tentang pajak, tentang ini, peraturan baru begini. Oh ya sudah, saya enggak buka TV. Jadi TV itu bisa dibilang sekarang itu banyak nganggur. Saya kalau sama istri ngomong suka, ya aku tak manasi TV. Biar enggak terlalu dingin, sekali-sekali dipanasi. Ya. Hiburan apa yang itu baik, hiburan apa yang itu mengandung racun. Ya, buat anak-anak yang muda. Ya. Anak-anak yang muda yang masih bergejolak cukup banyak. Itu ngelihat film, tanyai, filmnya itu film untuk dewasa. Ya, tapi berapa banyak kontennya yang orang dewasa di film itu? Kontennya tuh sedikit kok. Sedikit. Tapi, waduh, keren papi, keren mami, ini pak, bu, bintang filmnya, aduh gantengnya, ini cantiknya kayak gini, aduh ceritanya keren banget, mengharukan ceritanya. Ini bagus cerita tentang anak-anak muda yang berinvestasi, merintis bisnis startup dan akhirnya mengalami banyak masalah, terus keluar sebagai pemenang seperti apa, tapi di dalamnya dimasukkan konten-konten yang sebetulnya buruk.
Ya tapi kan cuma sedikit. Iya cuma sedikit. Ya, ngerti ya? Saya ada apa ya? Ada foto, ini saya bikin, kita sama-sama lapar kan ya. Yuk kita lihat foto makanan, ada foto makanan. Nah, ini apa ini? Kurang terang ya. Brownies. Siapa yang suka brownies? Istri saya paling suka. Ya, kalau saya lebih suka di belakangnya itu klepon. Saya suka klepon daripada brownies, saya pilih klepon ya. Ini siapa yang suka ini ya, atau mungkin roti ya, Black Forest atau apa, silahkan ya. Ini cuma bayangan aja supaya setelah ini kita makannya enak ya. Mungkin tambah nggak enak habis ini ya. Ini bagus kan? Ini film bagus. Ya, kita mau lihat film bagus, film ini wah keren gitu ya. Tapi ini karena ini ada di Alkitab, saya juga ngomong ya. Saya bilang, saya ambil sedikit kotoran anjing, TAI ya, tai, tak masukkan di situ, sedikit aja sedikit, tak masukkan situ. Terus ini tak kasih tahu ya, ini brownies enak, di dalamnya ada kotoran anjing sedikit, cuma sedikit, enak makan, makan nggak? Dikit loh, sedikit. Browniesnya enak loh. Browniesnya enak. Sedikit kok. Enggak apa-apa lah. Ya kan? Nah, itu seringkali pengaruh racun itu mungkin lebih gampang nangkap cerita tentang makanan ya daripada ngomong ayat gitu ya. Dimasukkannya sedikit. Dan kita ngelihat, oh brownies enak, Black Forest kesukaan saya. Ya, cheesecake. Masukkan sedikit kotoran anjing, sedikit aja, enggak usah banyak. Kalau itu besarnya kira-kira sebesar tangan saya, ya dimasukkan sedikit aja lah. Mungkin 1/100-nya. Mau enggak? 1% aja kasih sedikit. Enggak mau kan? Nah sering kali kita justru hal-hal seperti itu tuh kita tabrak terus. Ah cuma sedikit enggak apa-apa, sedikit enggak apa-apa. Nah namanya itu tadi ya, iblis tidak akan menawarkan nih kotoran anjing makan, nggak akan. Dia masukkan sedikit, nanti dari berita dimasukkan lagi sedikit, dari pertemanan dimasukkan lagi sedikit, ya sedikit, ya. Yang kedua, bukan karena setiap orang melakukan, bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama. Ya. Bukan karena semua orang melakukan, berarti kita harus melakukan hal yang sama. Tidak harus begitu. Tidak berarti yang mayoritas itu adalah sebuah kebenaran. Kita lihat bangsa Israel, 12 orang pengintai masuk ke Kanaan, 12 balik, 10 lapor, wah kita nggak bisa masuk, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. 10, mayoritas loh. Mayoritas. Cuma 2 orang yang ngomong, kita masuk, kita akan perang, kita akan dapat. Minoritas. Bukan berarti karena yang mayoritas itu, lalu kita harus ikuti. Belum tentu. Ya, hati-hati, tadi firman Tuhan ngajarkan ya, tarik keluar, seperti domba-domba sembelian, itu pikiran yang jelek, pengaruh yang jelek. Ya. Di Roma 12 ayat 2 tadi saya sudah sampaikan ya, kalau di bahasa Inggrisnya ngomong, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Itu di NIV, New International Version. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu diterjemahkan dengan kamu terbiasa, adjusted dengan budaya, sehingga kamu menjadi sama, bahkan kadang-kadang kamu tidak berpikir lagi. Ya sudah seperti ini, mayoritas begini ya saya melakukan ini. Ya, dan zaman sekarang itu kita bisa ngelihat ya, orang lingkungan kita
itu bahkan terkagum-kagum dan kaget karena orang punya integritas. Seharusnya kan kebalik, orang itu harusnya kagum dan kaget kok ada orang jahat. Ya kan? Ini nih contoh, siapa yang pernah ngalami? Saya beli sesuatu di toko, ya, ini saya habisnya 15.000. Saya kasih uang 20.000, dikembalikan berapa? 5.000 ya. Uangnya 20.000, belanjanya habis 15.000. Dari tokonya itu ngembalikan ke saya 35.000. Badil, untung. Belanjanya 15.000, bayar 20.000, baliknya 35.000. Karena apa? Kasirnya salah, dia pikir uangnya 50.000, dikembalikan 35.000. Begitu masuk mobil, saya juga suka nggak lihat pengembalian uangnya berapa, taruh, pulang, sampai rumah, masukkan dompet, loh, kok duitnya jadi 35 ya, tadi sudah belanja, dapat barangnya, keluar duit 20.000, baliknya dapat barang tambah duit 35.000, seneng nggak? Siapa yang pernah ngalami? Mungkin tidak jumlah yang begitu besar, mungkin jumlah yang sedikit, alah cuma 500, cuma 1.000 selisihnya. Kalau kita punya integritas, kita balik ke toko itu, Mbak, salah, tadi uangnya cuma 20, saya terimanya 35. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih, aduh terima kasih, ini kalau saya nanti selesai toko tutup, saya harus hitung-hitungan, saya harus nomboi. Berapa banyak yang orang kagum, kaget karena ada kejadian seperti itu daripada orang yang tidak kagum. Karena apa? Dunia ini sudah dibuat mayoritasnya ya sudah, kembalian kan salahmu bukan salahku, ya ini bagianku. Bisa enggak? Itu mayoritas orang bisa melakukan itu. Ini sudah kan bukan salahku, salahnya dia sendiri yang hitung. Kita bicara integritas di situ ya. Ya. Bukan karena semua orang melakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan. Ya, itu poin yang kedua ini. Contohnya, kalau di Alkitab ya, Yesus itu waktu disalib, dia bisa enggak turun dari kayu salib, yang tentara-tentara itu tinggal di tung, geblak. Bisa enggak? Bisa. Mungkin dia enggak usah turun pun bisa, Pak Agung pernah cerita ya, pakunya tiba-tiba lepas di lepas, terus dia turun pelan-pelan kayak Iron Man gitu. Dari kakinya muncul api seperti, wah keren. Terus kamu berani? Tak, mati. Yesus bisa enggak? Bisa. Apakah karena dia bisa? Ini poin ketiga ya. Kita harus melakukan hal itu? Tidak. Tidak sesuatu yang kita bisa kerjakan harus kita kerjakan. Ya. Kalau kita bisa ngelihat ini nonton film. Ya, film ini thriller lah ya, keras pembunuhan. Kalau itu menjadi efek negatif dengan kita bisa lihat. Tapi apakah kita harus kerjakan? Tidak harus. Ya, contohnya seperti Yesus tadi. Kalau dia mau kerjakan itu dia bisa. Ya, bahkan dia tuh memberi contoh ya, Petrus siapa ya yang motong waktu Yesus ditangkap itu, ambil pedang dibacok. Yesus tidak kerjakan itu, tapi muridnya kerjakan. Ya. Itu orang kalau sudah emosi mau bacok kepala aja luput, kenanya telinga. Ya meleset, kenanya cuma telinga sebelah gitu ya. Nah, tidak berarti bahwa segala sesuatu yang kita bisa kerjakan itu harus dikerjakan. Ya, tadi
Ujilah segala sesuatu, kita baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apakah kita di-entertain oleh dosa? Kalau dosa sudah mengentertain hidup kita, hati-hati, kita disenangkan dengan dosa. Ya. Apakah sesuatu yang lucu, yang membuat kita tertawa, itu harus diterima sebagai hiburan? Yang tadi saya bilang, ini filmnya film lucu, tapi di situ ada adegan-adegan yang tidak baik. Lu kan lucu papi, lucu, ini filmnya lucu lah, komedi ini pemainnya juga terkenal nih dari Hollywood ini. Tapi tadi browniesnya dimasukkan kotoran anjing sedikit, lucu. Ya kita bisa lihat, tapi apakah harus kita lihat? Ya. Lucu tidak membuat sesuatu yang kotor itu jadi bersih. Lucu, ya. Kalau ini ya yang suka main kamera itu ada istilah, mungkin yang suka foto-foto lah ya tahu, video apa. Itu ada istilah white balance. White balance itu kertas putih atau bidang putih ya, yang dipakai untuk mengkalibrasi kamera harus diarahkan ke putih itu supaya, oh ini putihnya seperti ini, baru dia alihkan lagi ke objek yang lain. Itu white balance. Nah, sama seperti itu. Karena kalau kamera ini sudah dipakai untuk syuting ke mana-mana gitu ya, itu bisa jadi dia itu terdeviasi dengan cahaya yang ada. Harusnya ini tuh dapatnya terang kok jadi redup ya, gelap. Yang suka mainan HP pun bisa seperti itu. Ini kok gelap ya, diarahkan dulu ke yang terang, setelah itu balikkan ke sini baru dipakai untuk foto. Nah, white balance itu apa? Kembalikan ke standarnya dulu. Firman Tuhan itu apa? White balance-nya. Ya, kembalikan dulu. Firman Tuhan ngomongnya apa? Firman Tuhan ngomong tadi ya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Ya. Itu firman Tuhan ngajar sungguh luar biasa. Saya juga belajar apakah kita bisa hidup seperti yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bisa. Caranya kembalikan ke firman. Jangan lupa baca firman. Kemarin di devotion saya ngomong, bisa enggak setiap hari latihan aja 5 menit. Jangan mikir apa-apa, tapi diem sama Tuhan 5 menit aja. Nah, kalau kita saudara sepupu kita aja bisa ya, sembayang 5 kali, dia pokoknya kerjaan sesibuk apapun dia tinggal, saya sembayang dulu. Berapa lama dia sembayang? Paling juga 5 menit. Bisa. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan itu? Coba 1 minggu ini, 5 menit. Pagi, diem sama Tuhan. Tuhan, aku pengen dengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Tidak harus Tuhan tuh ngomongnya verbal, wah muncul, wah Tuhan berfirman, enggak. Diem, jangan mikir yang lain, jangan buka WA, jangan mikir, 5 menit aja. Doa, Tuhan hari ini aku ada meeting, aku ada urusan tender, ada urusan ini, jualan itu, aku harus beli ini, beli itu. Banyak keputusan yang saya harus ambil hari ini, saya minta semua keputusan ini di-cover oleh Tuhan. Waktu keputusan, kita nih orang kerja ya, bukan seperti kayak Imam Elia gitu, wah tiap kali mau apa-apa Tuhan berfirman, enggak. Kita ketemu masalah, kita langsung pikir solusinya gini. Tidak selalu bahwa semua yang kita putuskan, yang kita berikan sebagai solusi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau pagi kita sudah hadapkan ke Tuhan, Tuhan
Setiap keputusan yang aku ambil hari ini aku minta di cover, diproteksi oleh kehendak-Mu. Mungkin salah, tapi kesalahan itu tidak akan fatal. Ya, pikiran kita harus dilatih. Ya. 1 minggu coba 5 menit setiap hari. Ya, nanti sudah bisa coba 10 menit setiap hari. 1 minggu lagi. Ya, jangan terlalu muluk. Anak Tuhan itu ya yang namanya orang Kristen sungguh-sungguh bisa berdoa diem sampai minimal setengah jam. Saya juga heran kok ada yang bisa ya. Ya bisa sih sebetulnya, tapi itu harus dilatih. Dilatih dari mana? Ya coba 5 menit dulu. Ya, enggak usah muluk-muluk. Kalau bisa 5 menit konsisten, naik bertahap. Ya, firman Tuhan, mari silahkan pemusik. Saya selesai di sini. Ya. Maaf karena waktu banyak yang 3 poin yang lainnya nanti belajar lagi ya. Banyak bisa belajar sendiri baca firman. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kesulitan. Wah, pikiran saya itu susah fokus. Ya. Sekarang handphone ini ya. Saya itu di kantor mengadakan training mulai Jumat malam jam 7. Training ini untuk divisi penjualan saya, bagian penjualan, divisi penjualan. Training tentang personality, kepribadian. Ya, trainingnya memang cukup lama, jam 7 sampai jam 9. Bahkan kemarin saya tanya ternyata molor sampai hampir jam 10 training. Lalu Sabtu kemarin jam 2 mulai lagi, 1 sesi lagi, jam 7 malam sesi lagi. Ini nanti siang jam 2 training lagi, lalu jam 7 malam training lagi, 5 sesi. Itu saya amati dari CCTV ya, saya punya CCTV di kantor, saya buka dari HP. Saya tanya ke manajer saya yang ngikuti, gimana anak-anak? Susah ya Pak? Cuma 30 menit pertama mereka fokus, setelah itu mainan HP, buka laptop, ngelihat. Hati-hati. Ini handphone, semua ini bisa mendistract, menyimpangkan perhatian kita jadi susah untuk fokus. Latihan 5 menit itu tidak gampang, diem, jangan mikir apa-apa. Susah. Pasti kepikiran, aku belum buka WA, belum buka Facebook, belum buka Instagram. Aduh, ada berita apa nanti aku ketinggalan. Susah. 2 jam diem dengarkan diajari yang baik, susah. Susah fokus. Anak-anak yang muda ini lebih susah. Yang tua mungkin generasi saya masih mending ya. Kita ngalami dolanan, masih dolanan. Ada dolanan bentik, dolanan dinosaurus. Yang anak-anak sekarang enggak tahu. Ya. Semua mainannya ini sebentar-sebentar pindah dari sini, pindah dari sini, pindah sana, pindah sini. Baik enggak? Ini baik, ini sesuatu yang baik. Semua informasi kita bisa dapat. Tapi kita harus hati-hati. Pikiran kita tetap harus dijaga. Ya. Oke. Saya mau berdoa buat teman-teman semua ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami tahu banyak hal lemah, kelemahan hidup kami, kelemahan tubuh kami, kelemahan pikiran kami yang membatasi kami. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak pernah terbatas. Firman-Mu seperti air yang menerobos. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Dan firman-Mu adalah api yang menyucikan, air yang membersihkan. Biar kami belajar Tuhan, untuk tetap setia belajar dengan firman. Kembalikan segala sesuatu untuk Engkau ingatkan Tuhan, bahwa firman-Mu ada, dan firman-Mu selalu berbicara. Berikan kepada kami telinga seorang murid,
untuk kami boleh selalu mendengar apa yang dikatakan oleh guru dan panutan kami, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau kami sudah berjalan begitu jauh dari kehendak-Mu. Kami terkontaminasi dengan racun-racun yang ada dalam hidup kami. Kami minta Tuhan, disucikan kembali, dibersihkan kembali, biar kami boleh menerima segala sesuatu yang kudus, yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Biar kami belajar dari hari ke hari, dan Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar meteraikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja lebih jauh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak. Shalom, luar biasa saudara ya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Damai sejahtera Tuhan pasti turun dalam hidup setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan karena firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya tadi ada satu kata kalimat yang Pak Handi bahas. Dia cerita bagus sekali dan dia bilang, kalau iblis gak bisa buat kita jahat, iblis akan buat kita sangat sibuk. Saudara terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak akhir-akhir ini kita seringkali sibuk dengan urusan kita. Dan kita dengan kesibukan kita bisa meninggalkan Tuhan tanpa kita sadar. Padahal kita ngerti bahwa Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Bukan yang kebutuhan kita adalah sesuatu yang di luar Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Jangan sampai iblis itu membobardir pikiran kita, membuat seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Dan kita justru butuh hal-hal yang jasmani, hal-hal yang di luar Tuhan. Seringkali kita dibutakan oleh iblis, sehingga kita tuh mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, biar firman pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kita. Jangan sampai, kalau iblis tidak bisa buat kita jahat, dia bisa buat kita semakin sibuk. Dan kita lupa kebutuhan kita yang sesungguhnya sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Saudara, kebutuhan kita bukan hal-hal yang jasmani sebetulnya. Hal yang jasmani itu nanti akan mengikuti. Ketika saudara mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pribadinya dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, tadi juga kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman juga berkata, supaya kita terus membaca firman, merenungkan firman setiap hari. Jangan bolong saudara. Kalau saudara tergabung di dalam grup, saya setiap hari saya bagikan firman kepada saudara. Saya bagikan pasal demi pasal. Kalau saudara bacanya susah, matanya agak susah, ya buram ngelihatnya, saudara bisa dengarkan audio. Saya kirimkan berupa audio di grup kalau saudara tergabung. Dan saya juga bagikan setiap hari itu di sana. Dan setiap kitab saya berikan ringkasan dan saya berikan renungan. Kalau saudara terus mengikuti. Kenapa begitu? Karena saya tahu, saya sendiri juga terbatas di dalam bisa mengembalakan. Setiap ini kita seminggu sekali ketemu. Kadang-kadang seminggu sekali juga saya kan gak bisa ketemu saudara secara pribadi. Hanya lewat media apa? Hanya lewat media dengan WA yang kita bisa. Audio yang bisa saya sampaikan dan saudara bisa mendengarkan lewat audio. Saya berdoa dengan apa yang bisa kami lakukan dari gereja ini membuat saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Secara pribadi. Sebab kekristenan itu sendiri-sendiri saudara. Ya, sendiri-sendiri saudara dengan Tuhan. Tidak rame-rame. Kalau nanti saudara bersama dengan Tuhan dipanggil Tuhan pulang, saudara akan datang sendiri-sendiri. Gitu. Kita akan berhadapan dengan Dia. Pribadi. Makanya saudara pastikan diri kita untuk kita dengan Tuhan secara pribadi. Jangan terlalu sibuk saudara dengan urusan kita pribadi. Ambillah bagian di dalam pekerjaan Tuhan.
di dalam bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara diberkati dari firman pagi ini. Amin. Amin. Pak Handri, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Saudara, ada beberapa pengumuman ya, sebelum nanti kita berikan persembahan dan kita akan pulang. Yang pengumuman pertama adalah info SPR, saudara. Ya, info SPR saya akan bagikan kepada saudara. Kita akan mulai lagi SPR. Ya, di tanggal hari Rabu dan Kamis ya, saudara. Ini terlalu kecil ya. Rabu dan Kamis. Ya, jadi tanggal 13 dan 14 ya, itu Rabu dan Kamis. Yang 13 tentang materinya keselamatan, 14 hidup kekristenan. Terus Rabu depannya lagi tanggal 20 Oktober membereskan kehidupan masa lalu. Dan hari Kamisnya 21 Oktober baptisan Roh Kudus. Saudara, kita menjelang Natal, saudara dan saya harus punya target, amin. Bahwa jiwa datang, paling enggak saudara bawa 1 jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara, kita masih ada waktu sampai Desember ini selesai, sampai akhir tahun selesai, masih ada Oktober, November, Desember, masih ada 3 bulan, saudara, kurang lebih. Nah, saudara, bawa jiwa, cari jiwa, kenalkan kepada Tuhan. Kalau saudara bingung menginjil gimana, cara mereka untuk bisa terima Yesus seperti apa, saudara ajak ke gereja, ya, nggak susah ya saudara, ajak ke gereja. Terus gimana kalau untuk lebih dalam lagi, ajak ikut SPR ini, saudara, ya, ajak. Nanti mereka akan kenal Tuhan secara pribadi. Sebab saya percaya kok, firman Tuhan juga bilang, kalau nggak ada yang menyampaikan firman Tuhan, bagaimana mereka bisa tahu, mereka bisa mendengar tentang kebenaran. Saudara mau jadi alat Tuhan? Amin. Jangan terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita harus terlalu sibuk dengan urusannya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Mari kita bawa, kita cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya, saudara akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Ya, saudara bawa jiwa, ya, Desember nanti kita ibadah, tanggal 26 Desember, ibadah Natal. Ya saudara, itu sebabnya saudara kita punya target, kita berikan kado yang terbaik, yaitu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus, dibaptis, terima Yesus. Itu sebabnya Desember tanggal 26, setelah ibadah Natal di tempat ini, kita akan ada baptisan air di Holy Stadium. Nanti perayaannya kita akan gabung dengan pusat. Oke ya saudara? Itu ya. Jadi ini pengumuman SPR. Pengumuman yang kedua, Terang Bangsa, Sekolah Terang Bangsa juga membuka pendaftaran siswa baru. Ya, mungkin nanti infonya tinggal hubungi Ronald ya. Hubungi Ronald, ada brosurnya, Sir? Udah ditempel ya. Saudara kalau mau ngerti informasi tentang Sekolah Terang Bangsa, ditempel di belakang sini. Ya, saudara bisa baca pendaftarannya, syaratnya dan sebagainya. Saudara, ada beberapa hal lagi yang harus saya sampaikan bahwa tadi pagi ya saudara, saya dihubungi dan ada berita duka, Mbah Minul yang suka ibadah di sini waktu dia masih sehat dan sebelum pandemi, itu dipanggil Tuhan pulang. Jadi makanya kenapa tadi juga kita dari pagi ya Bu Lili dan beberapa teman kita kontak-kontakan untuk bagaimana mengurusnya. Nah nanti jam 1 saudara akan dimakamkan di Brotojoyo sini. Ya jadi saudara kita doakan seluruh keluarganya ya, untuk mereka juga bisa kenal Tuhan secara pribadi. Dan saya minta anugerah Tuhan, makanya setiap kali berdoa untuk penghiburan, saya selalu sampaikan tentang kebenaran, bahwa tidak ada jalan lain kecuali kepada Yesus. Doakan saudara supaya Injil terus diberitakan, siap atau tidak siap waktunya. Saya percaya firman itu harus diberitakan, sehingga semua orang kenal siapa itu Yesus. Amin saudara. Ya jadi doakan itu. Terus juga ada beberapa teman kita juga yang sedang sakit saudara. Ya suami dari Mbak Tuti ya, Mas Daniel, kalau saudara suka lihat datang ke tempat ini kadang-kadang suka sakit pun dia datang ibadah. Tapi hari ini dia tidak. Mas Daniel datang nggak? Enggak kan ya? Mbak Tutinya datang. Tapi Mas Daniel di opnam saudara. Ya saat ini di rumah sakit, kita juga doakan. Ya saya percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Juga ada Pak Daniel juga, suami dari Cipriska. Bu Priska datang nggak? Cipriska? Enggak ya? Kita doakan juga ya saudara nanti ya. Ya jadi ada banyak juga yang sakit. Terus juga Bu Wahyu, ya suami dari Bu Wahyu juga sedang dirawat saat ini. Bu Wahyu di mana? Di Karyadi. Doakan ya saudara. Jantung ya Bu Wahyu. Jantung yang kalau suaminya dari Cipriska juga sakit jantung. Ya jadi
Kita doakan saudara, ya kita sama-sama di dalam Tuhan. Saudara kalau ada info apa, mungkin ada juga saudara-saudara kita yang sakit bisa diinfo, kita jadi pokok doa buat kita. Nah saudara juga saya minta, untuk setiap kita kalau saudara bisa dan bergabung dalam ibadah doa kita, setiap hari Jumat jam 6:30, di Zoom saudara bergabunglah. Ya, kalau saudara bisa bergabung di Zoom berdoa, kita sama-sama sehati berdoa untuk jemaat, untuk bangsa kita, untuk gereja ini. Dan kalau saudara juga bisa hadir di sini, saudara juga boleh hadir. Ya, setiap hari Jumat jam 6:30 kita juga ada doa di gereja, ya di green room di ruang belakang. Ya saudara, jadi itu saya info kepada setiap kita. Saya berharap dan sungguh-sungguh saya berdoa kita ini punya hati untuk Tuhan. Ingat saudara, jangan terlalu sibuk dengan urusan kita. Tidak akan pernah selesai urusan kita. Kita harus selesaikan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau kita terus mengurusi diri kita terus, saudara akan semakin terlena dengan diri saudara sendiri, dengan kebutuhan saudara. Tapi mulailah cari apa yang Dia inginkan. Amin. Itu saudara yang saya ingin sharingkan. Oh ya, kita ada beberapa saudara kita yang hadir di sini, ada Ivan, ada Ayu dan ketiga anaknya. Kalau nggak keberatan bisa bangkit berdiri sebentar. Yuk saudara, kita lihat, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemarin kita mendoakan. Dari gereja ada kenang-kenangan bisa diberikan. Silakan duduk Ivan, Ayu, Tuhan berkati ya. Selamat datang ya Ivan, Ayu. Senang ketemu kalian semua. Makasih juga Dewi, Yosi sudah dampingi. Ya, mereka orang-orang yang cinta Tuhan, saudara. Ya, Dewi sama Yosi ini akan menikah juga, nanti kita doakan juga ya, saudara. Biar pernikahan mereka diberkati Tuhan. Dan mereka juga membawa banyak orang, membawa satu keluarga ini untuk kenal kepada Tuhan. Saya berdoa banyak orang-orang yang seperti ini, yang hatinya rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bukan dari perkataan, mudah sekali berkata-kata. Tapi ketika kita menjadi pelaku firman, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini? Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kayak gini ya Tuhan, saudara ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan disenangkan. Mari saudara, bawa hati kita. Kalau nggak keberatan yuk, Ivan sama Ayu bisa maju ke depan. Anak-anak boleh diajak, yuk kita doakan bareng-bareng ya saudara. Yuk kita bangkit berdiri semua yuk sebelum kita selesai. Nanti Pak Handi, Ibu bisa maju ke depan juga ya, kita doakan ya. Yuk maju ke depan. Bu Lili bisa maju ke depan. Dewi, Yosi juga boleh yuk, damping yuk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sini David, Meme sini. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi nyanyikan lagu ini bersama. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti.
pertemukan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk Ivan, untuk Ayu, untuk David, Meme, Selin. Kau mengasihi keluarga ini. Bapak, Kau jauh lebih mengerti dibanding manusia mengerti keadaan mereka. Siapakah kami ini Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang bisa kami andalkan. Tapi Engkau Tuhan mengerti. Kau Allah yang menyelidiki hati dan menguji batin kami. Tuhan memberikan kemampuan untuk Ivan, untuk Ayu. Keluarga ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kami tahu tidak mudah, halangan, rintangan, dan tantangan di depan. Tapi firman-Mu berkata, sekali-sekali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Amin. Kami minta Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini sehati sepakat minta anugerah turun dalam rumah tangga ini. Dalam nama Yesus. Seperti yang dia ikrarkan kepadamu, dia percaya kepadamu, dan mulai hari ini Kau jamin masa depan hidup mereka. Amin. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Yesus. Tidak ada yang kebetulan Kau pertemukan kami, sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan yang memberikan kehidupan untuk orang-orang yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini dituntun dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Diberkatilah hidup mereka semua. Kami berdoa, turunkan berkat Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sangat amat baik. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ayo, Ivan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk Mas Daniel Eko, Nama Yesus. berdoa juga untuk Pak Daniel, suami dari Ibu Priska. Dan kami juga berdoa untuk suami dari Bu Wahyu. Pergumulan mereka semua ya Bapak, Yesus. juga menjadi pergumulan kami umat-Mu di tempat ini. Yesus. Sebab kami satu tubuh di dalam Engkau. Kalau ada satu saudara kami yang sedang sakit, kalau ada satu dari kami yang sedang menderita, kami pun merasakan sebagai umat Tuhan. Sebab kami keluarga. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar anugerah dan kemurahan Tuhan juga turun dalam hidup Amin. mereka. Dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Amin. Dan pada saat ini kami datang, seluruh umat-Mu berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan. Yesus. Kami percaya Dalam nama. Engkau Jehovah Rafa, Amin. Engkau menurunkan kesembuhan, Amin. pemulihan dalam hidup mereka semua. Dilimpahkan semua yang baik, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar. Dalam nama Yesus. Dan saat ini turun kesembuhan. Amin. Dan kuasa Tuhan bekerja Yes. mulai pagi hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga dari Mbah Minul. Tuhan, biar Kau tunjukkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Biar mereka boleh melihat dan percaya kepada-Mu. Seluruh keluarga boleh mendengar kebenaran firman dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain di bumi ini, di dalam kolong langit ini, yang namanya dapat disebut, yang namanya memberikan keselamatan Amin. buat setiap kami. Amin. Kami percaya Yesus Kristus Dalam nama Yesus. dimuliakan. Yes.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kau sudah utus Pak Handi dan Ibu. Biar Tuhan memberkati setiap firman yang sudah disampaikan. Firman ini memberkati kami semua. Kau pakai terus hari lepas hari, bertambah-tambah hikmat yang dari Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hidupnya semakin rendah hati di dalam Engkau. Dan semakin hari semakin Kau tinggikan pada waktunya, bahwa hatinya terus melihat kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang. Apa yang ditabur, yang diberikan terbaik untuk Kau, Kau akan kembalikan 100 kali lipat dalam hidup mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Kau. Terima kasih juga Kau utus Dewi dan Yosi untuk membawa Ivan, membawa Ayu, David, Meme, Selin, sekeluarga. Biar Tuhan berkati masa depan mereka, pernikahan mereka. Kami jemaat-Mu, gereja-Mu mendukung, memberkati. Biar terus Tuhan pimpin, menjagai kehidupan mereka, tetap tinggal di dalam kekudusan dan berkat Tuhan. Dan kami percaya semua yang terbaik dilimpahkan untuk anak-anak-Mu ini. Untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, kami juga rindu memberikan yang terbaik sebelum kami selesai. Bapa, dengan apa yang kami punya, terimalah persembahan kami. Kami mengasihi Engkau. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Setelah saudara mempersiapkan, saudara bisa bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap benih yang akan mereka tabur di altar-Mu, Kau melihat setiap hati kami. Kami rindu memberikan yang terbaik. Engkau tidak pernah melihat jumlah yang ada di dalam amplop ini, tapi Kau melihat hati mereka, cinta mereka, memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan hamba berdoa, biar disucikan, dikuduskan semua yang mereka beri. Mereka berikan keluar dari hati mereka karena cinta kepada-Mu. Kami percaya, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kembalikan 100 kali lipat apa yang mereka tabur. Hidup mereka tidak akan pernah meminta-minta roti. Mereka yang menabur sambil menangis, mereka akan pulang kembali, akan membawa berkas-berkasnya. Amin. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan berkati hidupmu. Semua yang pun yang kau buat, hidupmu dalam penyertaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa yang kau punya. Muliakan Tuhan dengan harta. Muliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.